dunia sedang berubah ke arah situ gitu. 10 tahun dari sekarang, mungkin orang-orang nggak akan lagi melihat dokter ortopedi sebagai yang ahli ortopedi aja, obsgin sebagai yang ahli kebidanan aja, dokter gigi yang jago ngurus gigi aja gitu. Hello, Money Dissectors. Jangan terlalu serius nontonnya karena ini konten iseng-iseng aja. Karena saya lagi memanfaatkan waktu di mana anak-anak saya lagi tidur siang. Jadi inilah momen di mana saya bisa pasang kamera, rekam sedikit konten singkat-singkat aja gitu. Dan sebenarnya gini pemikirannya karena saya baru aja belakangan ini nonton kontennya Gary V gitu ya. Semua orang udah tahu saya fans berarti Gary V. Dan dia bicara mengenai content creating. Dan dia bilang di situ bahwa kalau misalnya kita mau menciptakan sebuah konten, nggak selalu harus kita manipulasi atau kita formulasi sampai perfect dulu dengan harapan orang-orang akan bisa terima, orang-orang akan senang terimanya gitu. Tapi dia lebih ke konsep, udah lu dokumentasi aja perjalanan lu menuju content creating itu. Gitu. Dan saya terus terang tertarik banget sama poin ini karena saya menilik cerita saya sendiri gitu ya, bahwa memulai blog Dissecting Money, tadi awalnya juga nekat aja, saya nggak tahu orang bakal terima atau enggak, tapi ya ternyata resepsinya oke gitu ya, ternyata banyak sejawat maupun mahasiswa yang membutuhkan topik-topik mengenai literasi keuangan. Dan menariknya gini, justru di saat saya yang merupakan ya bisa dibilang baru blogger kacangan gitu ya, baru mulai, tapi ada value-nya di situ gitu, bahwa orang-orang lihat bahwa sebenarnya bisa juga kita sebagai seorang yang baru mau memulai sesuatu, konten kita asal kita taruh terus di luar sana gitu ya, kita konsisten, eventually it will turn into value. Gitu. Itu akan menjadi sesuatu yang valuable. Jadi nggak usah terus jadi analysis paralysis, kita memikirkan, aduh, gue mau share apa ya ke dunia di luar sana gitu. Nggak usah terlalu pusingin itu. Dokumen aja kayak sekarang ini saya dokumen, orang saya cuma pakai baju rumah gitu ya, dan nggak perlu background fancy-fancy, nggak perlu kamera fancy-fancy, but I can just make a short content right away gitu. Pokoknya taruh aja, peduli amat orang suka atau enggak. Jadi saya senang banget dengan pola pikir ini, dan justru setelah saya memulai perjalanan saya ngeblog di Dissecting Money gitu ya, dan bikin YouTube channel seadanya, justru itu membuka jalan saya untuk networking. Saya jadi ngobrol sama orang yang saya nggak pernah kepikiran akan ngobrol sebelumnya gitu, dan kemudian cerita-cerita. Dan baru saya lihat bahwa ternyata di kalangan medis dan sekitarnya, nggak cuma medis saja, banyak banget orang yang punya talent gitu, yang menurut saya you should put it out there gitu. Saya ketemu koas yang ternyata jago video editing, saya ketemu orang marketing rumah sakit dan ngobrol-ngobrol yang ternyata dia jago gambar atau illustrator, yang beberapa komiknya ada juga kolaborasi sama Dissecting Money. Dan ada juga mahasiswa yang ternyata jago web design dan dia lagi pengen mulai suatu jasa web design gitu ya. Dan menurut saya itu menarik sekali karena kita memang sebagai dokter nggak pernah diajarin sebelumnya gimana caranya untuk memulai sesuatu yang baru kayak gini. Dan seperti yang udah saya bilang di podcast, padahal menurut saya dunia sedang berubah ke arah situ gitu. 10 tahun dari sekarang, mungkin orang-orang nggak akan lagi melihat dokter ortopedi sebagai yang ahli ortopedi aja, obsgin sebagai yang ahli kebidanan aja, dokter gigi yang jago ngurus gigi aja gitu. Mereka kan mau lihat, oke, ini dokter ini hobinya apa? Dokter ini di luar dari spesialisasinya dia itu, kehidupannya dia tuh seperti apa gitu. Dan saya kira semuanya udah ke arah situ gitu ya ngelihatnya. Dan kalau misalnya sejawat dan pendengar yang kebetulan nonton ini selama ini punya mimpi gitu ya, untuk mau bikin konten, untuk mau ngevlog, untuk bikin blog, bikin tulisan, bikin buku, or whatever, I think you should start just putting your content out there gitu ya, nggak usah banyak dipikir, mulai aja dulu, dan nggak usah terlalu dipikir nanti suatu saat ini bakal bawa atau jadi penghasilan atau enggak gitu ya, nggak usah terlalu banyak dipikir. The most important thing is that you try it gitu. Apa aja segala macam, misalnya ortoped yang senang basket, bahaslah bahwa bagaimana kesehatan otot-otot kaki yang baik supaya menunjang permainan basket.
orang yang senang, let's say, main harpa gitu. Bahaslah bagaimana therapeutic relaxation dari musik bisa berdampak kepada pelayanan kesehatan gitu. Jadi the possibilities are endless gitu. Dan sementara kalau misalnya kita terus-menerus stuck di situ gitu ya, nggak mau keluar dari comfort zone kita dan mencoba sesuatu hal yang baru, nanti eventually the world web gitu ya, artinya internet 10 tahun lagi akan terlalu jam-packed gitu. Pada saat kita mau coba misalnya ortopedi, saya mau bahas tentang finance, akan udah ada beratus-ratus blog tentang finance di luar sana yang dibuat oleh seorang dokter. Jadi saya kira itu poin penting. I might be wrong, but ya nggak ada salahnya kan saya mau membagikan ini ke sejawat sekalian. Jadi if you have a dream, if you have that itch gitu ya, pengen bikin sesuatu, menurut saya just create it and just post it out there. See you. Bye-bye.